Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Syariza Imam Wahyudi, biasa dipanggil dengan Reza. Saya adalah seorang pelajar program keahlian atau jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Letris Indonesia 2 lulusan tahun 2025, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan proyek website buatan saya dengan judul Sistem Manajemen dan Approval Penyewaan Kendaraan. Nah, proyek ini juga sebagai bentuk dari praktik uji kompetensi yang saya kerjakan yang diadakan sekolah saya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, website ini itu saya buat di latar belakangi untuk mempermudah pemilik usaha penyewaan kendaraan dalam mengelola manajemen data penyewaan dengan platform berbasis website secara lebih efisien dan terorganisir, teman-teman. Sehingga nantinya dapat mengurangi risiko kesalahan manual dan juga dapat meningkatkan produktivitas bisnis bagi teman-teman yang mempunyai bisnis penyewaan kendaraan. Selanjutnya, nah, dalam proyek ini saya membangun website ini menggunakan teknologi bahasa pemrograman JavaScript. Artinya JavaScript only ya ini ya. Artinya di bagian front end dan bagian back end dua-duanya saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Di bagian front end saya menggunakan library yaitu namanya React.js untuk membangun antarmuka UI pengguna, dibantu dengan Tailwind CSS untuk melakukan styling agar lebih mantap lagi ya tentunya hasilnya. Kemudian saya juga menggunakan library atau framework Express.js untuk mengelola sisi server side-nya. Nah, fitur utamanya dalam website ini yaitu mencakup manajemen data dan sistem approval yang diberikan website. Nah, sehingga nanti admin dapat mengelola permintaan peminjaman secara lebih fleksibel nih, teman-teman, baik secara offline dengan data user yang telah terdaftar atau secara online melalui sistem approval yang akan menjadi kontrol penuh bagi admin untuk menyetujui atau menolak permintaan request yang diajukan oleh si user. Nah, kemudian di bagian sini ada tahapan project. Untuk membangun project website ini, saya melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah pembuatan UML, yaitu melakukan pemodelan terhadap struktur sistem, sehingga kita dapat melihat ya gambaran alur sistem penyewaan kendaraan secara lebih detail sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Dalam tahap ini juga saya membuat 3 UML, yaitu use case, class diagram, dan juga ERD. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu pembuatan backend. Di sini saya membangun server yang akan menangani pembuatan logik autentikasi, sistem approval, dan pengelolaan data lainnya seperti data penyewaan melalui atau berbasis RESTful API, teman-teman. Nah, kemudian itu tahap terakhir yaitu tahap ketiga, front end developer. Tahap front end ya, ini merupakan tahap yang paling saya suka ya, karena di tahap ini kita bisa dengan bebas membangun UI yang interaktif dan responsif sesuai dengan imajinasi kita masing-masing, dan juga tentunya terintegrasi ke back end ya melalui pemasangan service konsum RESTful API. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada beberapa model UML yang telah saya buat, ada class diagram, use case, dan ERD. Pada database yang saya buat, saya memiliki 6 table bawaan ya. 6 table yang saya buat yaitu saya menggunakan table user sebagai klien, kendaraan, admin, peminjaman, pengembalian, dan table request, di mana masing-masing table ini sudah berrelasi antar satu sama lain, juga memiliki field dan method yang dapat memudahkan kalian ya, teman-teman, ketika teman-teman mau mengetahui lebih dalam lagi terkait bagaimana sih struktur project yang saya buat. Kurang lebih seperti itu ya. Di RD pun sama. Nah, tapi di sini ada bedanya nih. Di use case ini kita dapat mengetahui gambaran flowchart alur sistem websitenya dengan lebih jelas ya, bahwa ternyata website ini tuh dapat berjalan secara optimal dengan bantuan ya, atau dibutuhkan dengan 3 author. Pertama ada user, kedua admin pemilik, ketiga admin karyawan, di mana masing-masing 3 author ini dapat melakukan login dan validasi sehingga dapat mengakses private resource yang sesuai dengan role mereka masing-masing. Nah, perlu saya tekankan, admin pemilik ini ialah merupakan owner ya, teman-teman, owner dari bisnis penyewaan kendaraan, di mana admin pemilik ini nanti mendapatkan hak khusus untuk dapat mendaftarkan atau meregistrasi data-data admin karyawan yang ingin bekerja di bawah naungan admin pemilik nanti. Kemudian di sini kita lihat di bagian backend saya membuat beberapa fungsi utama, salah satunya yaitu autentikasi, di mana di fungsi autentikasi ini saya melakukan pembuatan implementasi logik, login dan logout menggunakan JWT. Juga sudah tokennya ini sudah tersimpan ya di cookies. Lalu sudah juga menggunakan konsep reverse token, di mana nantinya setiap author yang melakukan akses terhadap private resource akan jauh lebih secure ya nantinya, karena kita telah menerapkan konsep reverse token. Nah, kemudian ada fungsi manajemen data, di mana di sini saya melakukan pembuatan logic CRUD terhadap data-data yang diperlukan, seperti misalnya data kendaraan. Kita perlu membuatkan seluruh logic seperti dari get, create, update, delete, dan lain sebagainya ya. Data-data lainnya juga seperti data admin atau data user juga diperlukan. Kemudian sistem penyewaan. Nah, di sini
Saya membuat logik penyewaan dari dipinjam sampai dikembalikan. Ini maksudnya dari kendaraan dipinjam sampai dikembalikan. Misalnya ya, contohnya adalah logik status kendaraan, di mana ketika kendaraan dipinjam oleh user A, artinya status kendaraan akan berubah menjadi dipinjam, sehingga user-user lain tidak dapat meminjam kendaraan yang telah dipinjam user A. Mereka harus menunggu user A selesai mengembalikan kendaraan dan status kendaraannya berubah, baru user-user lainnya dapat meminjam kendaraan yang telah dipinjam oleh user A. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada sistem approval, di mana di sini saya membangun logic system yang melibatkan request peminjaman teman-teman, di mana nantinya user dapat melakukan request peminjaman terhadap kendaraan, juga admin dapat melakukan accepting ya atau approval, mau atau tidak mau admin untuk meminjamkan atau tidak dipinjamkan kendaraan yang di request oleh user. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian fitur apa aja yang ada di front end? Nah, saya kurang lebih intinya saya membuat 4 fitur. Pertama ada landing page. Sebagai page home ya atau page awal ketika kita masuk atau rendering paling awal untuk melakukan pengenalan ya terhadap aplikasi atau website, sehingga konsumen jadi lebih tertarik ya, lebih tahu dan tertarik terkait dengan PT penyewaan kendaraan yang memiliki website ini teman-teman. Kemudian autentikasi ini merupakan page di mana admin dan klien dapat melakukan login dan register, lalu validasi ya datanya. Kemudian ada dashboard admin, di mana di sini merupakan private resource admin untuk melakukan manajemen data dan approval teman-teman. Jadi di private resource dashboard admin ini, admin dapat melakukan berbagai tugasnya yang memang dikhususkan untuk admin saja gitu. Nah, di sini juga ada dashboard user atau klien, di mana nantinya user akan mendapatkan private resource untuk user dapat meminta melakukan request setelah melakukan login, dan melihat juga ada dapat melihat rekap data penyewaan, juga rekap histori requestan yang telah ia lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu ya fitur-fitur website yang telah saya buat. Nah, kemudian di sini ada galeri website. Nah, di sini saya juga telah menyediakan beberapa demo gambar, tapi untuk kali ini mungkin saya tidak akan menjelaskan melalui gambar ini. Kita coba bisa langsung masuk aja ya ke browsernya. Di tampilan website peminjaman penyewaan kendaraannya ya. Di sini asumsi saya bahwa perusahaan yang menggunakan jasa website atau aplikasi penyewaan kendaraan ini ialah perusahaan bernama Pinjemin dengan logo seperti ini. Di sini juga ada beberapa navigasi dengan hover seperti ini, dan ada tombol login dan register untuk usernya teman-teman. Di tampilan awal ketika rendering, di sini ada penjelasan biasa ya terkait profil perusahaan seperti biasa umumnya landing page. Lalu kita masuk ke about, ada animasi scroll smooth. Di sini juga ada penjelasan ya, about penjelasan lebih detail lagi tentang perusahaan. Lalu ada menu unit, di mana di sini terdapat beberapa data kendaraan yang di-show di landing page, sehingga mungkin dapat menarik perhatian atau minat dari beberapa customer yang ingin menyewa ya kendaraan-kendaraan yang ada di PT Pinjemin ini. Kemudian di bawahnya ada lagi menu comments, di mana ini merupakan testimoni ya, testimoni dari user yang telah meminjam kendaraan di PT Pinjemin. Tapi karena website ini tentunya belum listing dan hanya berupa localhost, maka di sini masih berisikan bersifat dummy ya datanya. Sifat dummy. Di bawah ini kita lihat lagi ada articles. Mungkin PT Pinjemin membutuhkan articles, beberapa di sini sudah kita sediakan artikel-artikel yang bisa dapat dibuat ya oleh PT Pinjemin, dimunculkan oleh PT Pinjemin. Dan di bawahnya di sini ada generate maps, di mana di maps ini dapat memarker di mana sih lokasi PT Pinjemin ini beroperasi. Pembuatan maps ini kita menggunakan library namanya adalah React Velvet teman-teman. Di sini telah kita markerkan ya di mana perusahaan PT Pinjemin, yaitu di sini kita lihat alamatnya ada di Jalan Raya Siliwangi nomor 10 Pamulang Tangerang Selatan. Yang ini merupakan marker tambahan ya yang saya buat sengaja. Seperti Honda Kingfisher ini merupakan marker tempat PT Mechanical ya atau bengkel. Dan di sini adalah car wash, di mana asumsi saya bahwa PT Pinjemin ini telah bekerja sama dengan beberapa tempat bengkel dan tempat cuci kendaraan, sehingga dapat menguntungkan ya bagi penyewa karena mendapat benefit, mungkin harganya jadi lebih murah ketika dia menggunakan jasa perbaikan atau penyucian di kendaraan di tempat-tempat yang telah dimarker. Dan ada tampilan footer seperti ini. Oke. Masuk ke dalam page from-nya. Di sini itu merupakan page login untuk user dan juga register untuk user ya. Tapi kan kita coba dulu untuk melakukan login sebagai admin. Kita pencet tombol sini, login sebagai admin. Nah, karena seperti yang tadi saya bilang, kalau bukan admin dengan role pemilik, maka tidak bisa melakukan register atau menambahkan data diri admin sendiri. Maka kita pencet, kita akan gagal ya, atau terlempar balik ya. Di sini kita coba aja untuk login sebagai admin pemilik, sudah saya default seperti ini. Kita login, ada animasi login. Oh, ternyata passwordnya tidak sesuai, kita bisa benarkan terlebih dahulu. Nah, ini kita udah masuk ke tampilan loginnya. Di tampilan login awal, kita akan masuk ke dalam menu pengenalan, namanya menu pengenalan. Dimana ini hanya berisikan teks pengingat saja sih untuk admin untuk melakukan kegiatan rutinitas hariannya, agar tidak lupa ya, sebagai pengingat aja. Di bagian kanan ini ada drop down, dimana isi listnya tuh sama saja dengan list kiri sini. Juga ada keterangan bahwa amin dan amin@email.com ini merupakan admin yang melakukan login terhadap dashboard ini.
Tapi di sini ada satu fitur yang berbeda nih. Kita coba pencet lihat admin. Nah, di sini merupakan modal di mana kita dapat melihat data-data admin mana saja yang online. Tapi karena ini masih dalam satu device, maka hanya satu yang online, yaitu sang admin, namanya admin, emailnya ini, dan jabatannya pemilik. Kita close. Juga ada menu logout, tapi kita nanti saja logoutnya. Kita coba lagi untuk masuk ke menu kendaraan. Nah, di menu kendaraan ini kita akan diperlihatkan berbagai kart-kart kendaraan sesuai dengan detail-detailnya seperti nama dan lain sebagainya ya, harga per hari. Kita juga bisa terdapat fitur di sini juga terdapat fitur searching nama kendaraan. Kita bisa searching aja nama kendaraannya di sini dan mengetikkan jika tidak ada ya tidak ada data. Jika ada seperti ini. Kita juga bisa melakukan filterisasi terhadap kendaraan yang bisa dipinjam atau kendaraan yang tidak bisa dipinjam. Bisa dipinjam atau keduanya ya. Coba sekarang kita coba dulu fitur tambah kendaraan di sini ya. Tambah kendaraan. Misalnya kita masukkan Estimate ya. Coba langsung kita upload data gambarnya. Kita sudah menggunakan input type file yang nantinya gambarnya akan disimpan di server side. Kita coba cari dulu gambarnya. Di sini kita sudah siapkan gambarnya dalam format PNG tentunya. Kita open, terdapat preview kendaraan yang kita pilih. Kita add, ada animasi loading maksud saya. Dan lalu di sini sudah ada data Facemate-nya. Kita juga bisa masuk ke dalam data perkendaraan. Di sini juga kita bisa lakukan beberapa CRUD lainnya seperti update dan delete. Coba kita lakukan CRUD ya. Ini kita misalnya mau ganti deh. 30.000 terlalu mahal, kita ganti jadi 20.000 kembali data kendaraannya. Nah, sekarang menjadi 20.000. Kita juga bisa melakukan peminjaman. Ini adalah button di mana yang tadi saya bilang peminjaman dapat dilakukan secara offline. Artinya kita dapat melakukan peminjaman dengan data user yang telah terdaftar. Di sini kita bisa melakukan searching juga ya terhadap data usernya. Tapi kita akan coba dulu fitur untuk menghapus datanya. Di sini kita coba hapus. Ya, ada loading tunggu dan data kembali dihapus. Coba kita lakukan peminjaman secara offline terlebih dahulu ya. Kita lakukan peminjaman terhadap Motorbit. Kita pinjam sampai 2 hari ke depan, satu harinya 20.000, maka langsung tergenerate jadi 40.000. Kita pilih ternyata yang mau minjam itu Pak Yafi di sini ya. Kita pencet buat peminjaman. Maka secara otomatis tombol tadi pinjam jadi dikembalikan. Kita lihat ya di status peminjaman di sini. Kita cari Pak Yafi. Nah, Pak Yafi melakukan peminjaman terhadap motor Honda tadi. Ini kita pencet langsung masuk ke sini. Oke. Dengan status masih dipinjam. Statusnya di sini masih dipinjam. Coba kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Misalnya Pak Yafi sudah selesai meminjam. Kita kembalikan. Misalnya kembalikannya 1 hari ke depan, kita kasih dendanya 30.000 karena dia telat sehari. Kita kasih keterangan telat, misalnya seperti ini. Kita buat. Nah, maka kembali lagi dipinjam. Kendaraan pun sekarang udah dipinjam lagi, dapat dipinjam kembali. Kita lihat di peminjaman yang tadi Pak Yafi statusnya berubah jadi selesai. Dan kita masuk ke pengembalian. Dan yang ini kita lihat ya, kita lihat view. Kita view. Dikembalikan tanggal 2025-03-02, dipinjam segini, dan lain sebagainya. Harga sewa 4.000, denda 30.000, dan total biaya 70.000. Kita juga dapat mendownload dalam format PDF. Di sini langsung ada nama juga, rekap peminjaman kendaraan PT Penjamin atas nama Yafi. Kita juga buka. Nah, ini seperti ini kira-kira. Kita logout. Nah, kita akan masuk ke sini, login sebagai user. Bisa kalian registrasi jika belum punya akun. Karena saya sudah punya, saya langsung login aja ya, untuk mempersingkat waktu juga. Kita masuk ke dashboard user dengan tampilan di kanan atas ada menu seperti ini. Username, email, dan nomor KTP, juga tombol logout. Di menu pertama ada menu kendaraan, di mana di sini user dapat meminta request terhadap kendaraan yang ingin dipinjam. Juga dapat melakukan filterisasi ya di sini. Misalnya ingin request pinjam, ini belum bisa nih karena penuh. Jadi user bisa menunggu terlebih dahulu. Misalnya kita mau pinjamnya ya, Pajero kita pinjam. Jadi Pajero satunya 30.000 ya, per harinya 30.000. Kita pinjam selama 2 hari, maka hasilnya 60.000 kita minta peminjaman. Nah, di sini adalah menu peminjaman. Menu peminjaman ini adalah rekap peminjaman si Syahreza nih. Peminjaman Syahreza saja ya. Dan rekap pengembalian peminjaman Syahreza saja. Kita lihat history requestnya. Nah, di sini kita bisa melakukan peminjaman ya. Kita bisa memproses peminjaman. Sedang diproses ya artinya. Coba kita batalkan, kita pinjam yang lain. Nah, coba kita pinjam. Nah, kita batalkan yang ini. Nah, ini jadi batal. Kita mau minjam ini. Di sini juga ada history request berhasil. Ini juga beberapa data kendaraan Syahreza yang berhasil di save. Dan ini udah 2 kendaraan yang ditolak ya. Nah, coba kita login lagi ya sebagai user, sebagai admin. Kita login lagi sebagai admin. Login. Nah, oke. Kita bisa melihat di sini notifikasinya jadi 2. Tadi ada 1. Yang pertama itu request dari Jordan Alvaro. Tadi saya sudah melakukan request Jordan. Sekarang yang tadi barusan kita coba Syahreza. Sekarang coba kita lakukan penerimaan ya. Syahreza kita coba terima. Tambah peminjaman. Nah, otomatis si Jordan Alvaro ini harus kita cancel. Maka di sini tidak ada lagi notifikasi. Jika kita coba lihat di sini. Kita lihat di sini Syahreza Imam Wahyudi sedang meminjam Fortuner, dan kita coba cek aja deh. Kita coba logout lagi. Kita cek ulang ya. Nah, di sini kita bisa cek bahwa history requestnya di sini tidak ada request meminjam dan berhasil melakukan peminjaman Fortuner. Oke. Dan sekarang peminjamannya ada tambah lagi 1 dengan statusnya masih diproses. Tapi masih dipinjam sama Syahreza ini.
Dan jika sudah, juga dia bisa melihat view seperti tadi invoice jika sudah dikembalikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Jika ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi di sosial media yang telah terkait seperti ini. Juga ada mungkin nanti di link deskripsi. Terima kasih.